Bab 501. Aku adalah teman kakekmu. Feni tersenyum sinis melihat kultivator pedang wanita ini memilih keroyokan. Dia tidak bertarung mati-matian melainkan seketika langsung muncul ke depan Sander. Lalu, Sander langsung masuk ke dalam pagoda kecil. Dia membawa pagoda kecil berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari ujung langit. Tidak tergiur dengan bertarung. Sekarang strategi mereka sangat jelas, tidak akan bertarung mati-matian, hanya dengan menyerang dari belakang. Kalian main keroyokan, maka kami bermain dari belakang. Kultivator pedang wanita itu sangat masam ketika melihat Feni pergi dan membawa Sander kabur. Semua orang ingin mengejar, tetapi dihentikan olehnya. Kultivator pedang wanita itu melihat ke ujung langit dan berkata, mereka masih berapa lama lagi sampai di sini? Seorang pak tua yang berdiri di samping kultivator pedang wanita itu berkata dengan serius, 1 jam lagi. 1 jam. Kultivator pedang wanita itu mengedipkan mata dan berkata, terlalu lambat. Usai berkata, dia memejamkan kedua matanya. Seketika, dia merasa tak berdaya dalam hatinya. Dia sudah sering bertarung dengan Feni, kehebatan wanita ini membuat dia merasa tak berdaya. Sebelumnya mengandalkan kaisar kuno dan cermin kuno ilahi barulah bisa menekan Feni. Sekarang kaisar kuno sudah dibunuh, lalu Feni tidak memilih bertarung dari depan, malah memilih bermain dari belakang. Master seperti ini bermain dari belakang akan sangat menakutkan. Seorang kultivator pedang menjadi seorang penyusup. Awalnya mereka yang mengendalikan kondisi, sekarang Feni dan Sander yang mengendalikan kondisi ini. Sekarang semua master penjelalah waktu menunjukkan ekspresi wajah yang sangat masam. Sepanjangan perjalanan ini, mereka sudah kehilangan banyak rekan. Kultivator pedang wanita bergaun hitam itu sangat kuat, sekarang kekuatan Sander juga meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Pada saat itu juga, kultivator pedang wanita itu mendadak berkata, bagaimana pendapat Dair Ketua? Seorang berbaju hitam muncul di samping kultivator pedang wanita itu dan berkata dengan serius, Ketua sudah menyebarluaskan surat buronan waktu, bagi siapa yang bisa membunuh Sander akan mendapatkan 3 buah sumber leluhur. Surat buronan waktu. Mendengar perkataan orang berbaju hitam itu, kultivator pedang wanita itu langsung kaget, dia masih sedikit ragu dan bertanya, surat buronan waktu. Orang berbaju hitam itu menganggukkan kepalanya, Lia, informasi ini sudah tersebar luas di seluruh dimensi. Kultivator pedang wanita itu mengedipkan mata dan berkata, 3 buah sumber leluhur. Harus diakui, dia juga tergoda. Sumber leluhur bukan hanya bisa meningkatkan kultivasi, juga bisa menambah elemen usia, lalu sekarang mereka paling kurang dengan elemen usia. Sumber leluhur adalah benda ilahi yang bisa meningkatkan usia mereka sekarang. Semua orang juga langsung semangat ketika mendengar perkataan dari orang berbaju hitam itu. Mereka juga tertarik dengan sumber leluhur. Benda ini bisa meningkatkan elemen usia mereka. Mereka bertarung mati-matian demi apa? Semuanya demi bisa bertahan hidup. Kultivator pedang wanita itu menengadahkan kepala ke langit dan berkata dengan serius, para pak tua seharusnya akan muncul. Sumber leluhur. Tidak ada orang yang bisa menolak godaan ini. Pada saat ini, ada orang yang mendadak berkata, jika tidak mengejar, apakah mereka akan kabur? Ekspresi wajah kultivator pedang wanita itu sangat tenang dan berkata, ada orang yang mengawasi mereka. Orang itu berkata dengan khawatir, jika mereka pulang. Kultivator pedang wanita itu tersenyum tipis dan berkata, mereka tidak akan bisa pulang. Dalam sungai waktu, Feni membawa Sander melawan arus waktu, tidak tahu berlalu berapa lama, dia barulah berhenti. Pada saat ini, Sander muncul di sampingnya. Feni menoleh sekilas dan berkata, mereka tidak mengejar. Sander berkata, takut. Feni memandang Sander sekilas. Sander merenung sejenak dan berkata, dengan jumlah orang mereka sekarang pasti tidak akan berani mengejar kita, mereka akan menunggu bala bantuan datang. Feni mendadak melihat sekitar dan tatapan mata sangat tajam berkata, ada orang yang mengawasi kita. Sander berkata, apakah bisa membunuhnya? Feni merasakan sejenak, lalu menggelengkan kepala berkata, jaraknya terlalu jauh dari kita. Ekspresi wajah Sander langsung masam, jika tidak bisa membunuhnya, maka menandakan orang ini akan terus mengikuti mereka.
Pada saat ini, Feni seolah-olah merasakan sesuatu, dia langsung menarik pedang dan menebas. Sungai waktu langsung terbuka, dia membawa Sander masuk ke dalam celah itu. Seketika, Sander dan Feni muncul di lautan awan. Sander melihat sekitarnya, dia dikelilingi awan yang tak bertepi. Feni berkata, "Ayo." Setelah itu, dia membawa Sander menghilang dari tempat dan kembali muncul di langit berbintang. Lalu, ada sebuah kuil suci di depan mereka. Kuil suci ini sangat besar, lalu ada sebuah pilar batu setinggi puluhan ribu meter membumbung tinggi ke langit, bagaikan seekor siluman raksasa, sangatlah megah. Suasana kuil dewa sangat kuno dan menakutkan. Sander melihat kuil dewa di depannya yang begitu menakjubkan. Feni berkata, "Ayo, kita masuk." Setelah itu, mereka berdua berjalan ke depan kuil dewa, gerbang masuk setinggi ratusan meter. Mereka bagaikan sebutir debu di depan gerbang kuil itu. Sander melihat gerbang ini terbuat dari logam, lalu memancarkan aura yang redup dan energi yang spesial. Dua orang itu berdiri di dua sisi gerbang, ada mantra merah yang panjang di dua sisi. Mantra memancarkan cahaya merah yang begitu aneh. Feni melihat gerbang ini, lalu melambaikan tangan. Energi pedang yang kuat langsung mengalir keluar dan menggetarkan pintu itu. Mereka berdua berjalan masuk, lalu ruang yang luas langsung terlihat di depan mata. Kuil ini sangatlah luas dan panjang, lalu ada 12 pilar tinggi di tengah kuil. Setiap pilar setinggi puluhan ribu meter dan sangat megah. Sander melirik sekilas, dia menyadari ada seorang manusia misterius yang memegang tombak di tengah pilar itu. Orang-orang misterius memejamkan mata, mereka memakai topi emas, baju sirah emas dan memancarkan aura misterius. Lalu, ada mantra merah yang menakutkan di sekitar pilar besi, seolah-olah sedang menyegel sesuatu. Sander melihat sekitar dan berkata, seharusnya ada peradaban yang tersegel di dalam ini. Feni menganggukkan kepala, dia memandang ke arah jauh. Ada sebuah kursi raja dan sebuah pedang raksasa di belakangnya. Melihat pedang raksasa ini, Feni mengerutkan keningnya dan sedikit bingung. Sander juga memandang ke arah kursi raja itu. Pada saat dia ingin berbicara, tiba-tiba muncul seorang pria di kursi raja itu. Pria itu memakai jubah panjang, lalu wajah sedikit pucat dan lemas. Pria itu memandang ke arah Feni, dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Lagi-lagi datang menggangguku." Usai berkata, energi yang menakutkan langsung menekan ke arah Feni. Melihat serangan dari pria itu, tatapan Feni langsung tajam, dia seketika langsung menyentuh pedangnya. Wush! Terdengar suara deru pedang, seketika energi yang memancar keluar dari pria itu langsung hancur. Melihat kondisi ini, pria itu sedikit kaget dan berkata, lagi-lagi seorang kultivator pedang. Feni memandang pria itu sekilas dan ingin menyerang. Tetapi, pria itu mendadak berdiri, lalu melihat Sander yang ada di sampingnya dan tercengang, "Kamu?" Melihat reaksi pria itu, Sander mengerutkan kening dan berkata, "Kamu kenal aku?" Pria itu memandang Sander dan berkata, "Namamu?" "Sander Ye." Sander tercengang, dan berkata dengan kaget, "Kamu kenal aku?" Dia tidak menyangka, orang yang ada di depannya mengenalinya. Apakah dirinya begitu terkenal? Melihat Sander mengakuinya, ekspresi wajah pria paruh baya itu langsung berubah, tak disangka pria ini adalah cucunya pria berbaju hijau. Dia benar-benar datang. Pria paruh baya itu berpikir sejenak dan berkata, "Halo, Tuan Ye. Namaku Nando, orang lain memanggilku Kaisar Nando. Aku adalah ketua kuil Nanming ini." Sander sedikit heran dan berkata, "Senior, kamu kenal aku?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Kita pertama kalinya berjumpa. Tapi, aku mengenal kakekmu." "Kakek?" Mendengar perkataan pria ini, Sander sedikit kaget, "Kamu kenal kakekku?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Lia, iya. Kakekmu pernah datang ke sini, aku dan dia saling kenal dan menjadi teman baik." "Teman baik?" Sander mengedipkan matanya, dan tidak berbicara. Dia merasa sedikit kaget. Tak disangka kakeknya pernah datang ke sini. Hanya saja, dia sedikit heran, kenapa kakeknya bisa datang ke sini. Apakah untuk mencari tantangan? Seolah teringat sesuatu, Sander bertanya, "Senior, selain kakekku, apakah masih ada orang lain?"
Nando tersenyum dan berkata, ada seorang kultivator pedang yang memakai jubah panjang berwarna putih. Setelah itu, dia diam sejenak barulah lanjut berkata, kami juga adalah teman baik. Sander mengedipkan matanya dan langsung memberi hormat. Lalu, tersenyum berkata, tak kusangka senior dan kakekku adalah teman baik. Kalau begitu, senior termasuk orang sendiri. Nando langsung berkata, Lia, iya. Kita adalah orang sendiri. Sander mendadak menghela napas, lalu ekspresi wajah sangatlah masam. Melihat kondisi ini, Nando langsung heran dan bertanya, kenapa? Sander diam tak berkata-kata, seolah-olah susah untuk mengekspresikannya. Nando tersenyum dan berkata, apa kamu berjumpa dengan masalah? Sander menganggukkan kepalanya, senior, jujur saja, kami berdua adalah kabur ke tempat ini. Nando mengerutkan kening dan berkata, ada orang yang mengejar kalian. Sander berkata, Lia, ada beberapa penjelajah waktu sedang mengejarku di luar sana. Beberapa. Feni melihat Sander sekilas dan diam tak berkata. Ekspresi wajah Nando langsung masam dan berkata, tak kusangka ada orang yang ingin membunuh cucu dari teman baikku, benar-benar kurang ajar. Seketika, ada energi yang kuat dari luar. Melihat kondisi ini, Sander langsung berkata, apakah akan menimbulkan masalah bagi Anda? Nando tidak senang dan berkata, kenapa kamu berkata demikian? Kita adalah orang sendiri, tidak ada kata merepotkan. Tak kusangka berani sekali ingin membunuh cucu dari teman baikku, benar-benar sudah bosan hidup. Kamu tunggu aku di sini, aku akan pergi membunuh mereka. Usai berkata, dia berjalan keluar. Sander diam sejenak dan mengingatkan, senior, kekuatan mereka sangat kuat. Nando tertawa dan berkata, tenang saja, aku juga sangat kuat. Kamu tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Setelah itu, dia langsung terbang keluar. Tidak lama kemudian, dia kembali lagi. Lalu senyuman di wajahnya sudah hilang. Dia memandang Sander dan berkata dengan nada gemetar, kamu yakin hanya beberapa orang? Sander hanya bisa tersenyum saja. Bersambung. Bab 502 Area, si putih. Berapa orang? Seketika Nando langsung gemetaran. Saat keluar, dia melihat ratusan orang, lalu ratusan orang ini adalah penjelajah waktu yang hebat, terutama beberapa orang yang menjadi ketua mereka, auranya lebih kuat dan menakutkan. Ratusan orang malah dibilang hanya beberapa orang. Nando langsung gemetaran. Sander berkata dengan serius, berapa banyak orang yang datang? Nando memandang Sander dan berkata, ratusan orang. Sander langsung terkejut dan tidak berbicara. Nando melihat Sander sekilas, lalu ekspresi wajah sedikit bingung dan berkata, kenapa ada begitu banyak penjelajah waktu yang ingin membunuhmu? Sander pun menjelaskan asal-usul masalah kepada Nando. Sander tentu saja ingin menarik orang yang ada di depannya berdiri di pihaknya. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari kultivator pedang wanita itu. Jika bisa menariknya, maka akan bisa membantu banyak. Oleh karena itu, Sander tidak memilih untuk menyembunyikan hal ini. Di depan master sesungguhnya, segala trik hanya akan mempermalukan diri sendiri, hanya akan membuat orang itu tidak suka dengan kita. Dia hanya perlu memberitahu segalanya dengan jujur, lalu membiarkannya untuk membuat keputusan. Jujur saja. Setelah mendengar perkataan Sander, ekspresi wajah Nando langsung berubah menjadi masam. Sekte masa lalu. Dia tentu saja mengetahui keberadaan sekte ini, merupakan sekte yang paling hebat di dimensi waktu ini. Terutama ketua sekte masa lalu, merupakan sosok yang menakutkan, sepatah dua kata sudah bisa membunuh orang dengan mudah. Sekarang sekte masa lalu membawa para penjelajah waktu untuk menghancurkan sistem ketertiban yang dibangun oleh Dewa Nyata, baginya adalah hal yang baik. Karena elemen usianya juga akan habis. Hanya saja, lawannya adalah Sander. Sander Y. Dia bukan hanya memiliki dukungan dari dua kultivator pedang super, juga ada Dewa Nyata dan Tuan Penatao. Dua sisi adalah sosok yang kuat. Benar-benar sangat susah untuk melakukan pilihan. Nando berdiri diam di tempat sambil merenung. Apakah dirinya harus memilih sekarang? Jujur saja, Nando juga sedikit bimbang. Ke arena kedua sisi adalah sosok yang kuat, jika salah memilih, pasti akan babak belur. Jika tidak memilih,
maka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Susah sekali. Nando berjalan kembali sambil mengerutkan keningnya. Sander mendadak berkata, "Senior, kita adalah orang sendiri." "Orang sendiri?" Nando memandang Sander, kemudian Sander memberi hormat dan berkata, "Berharap senior bisa membantuku membangun ketertiban kebenaran, agar dunia damai sentosa." Nando memandang Sander dan berkata, "Jika ketertiban kebenaran berhasil dibangun." Sander langsung berkata, "Asalkan kebenaran tidak lenyap, maka senior tidak akan mati." Nando mengedipkan mata dan berkata, "Serius?" Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Serius." Nando memandang Sander sekilas dan mendadak berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Mendengar perkataan ini, Sander langsung menghela napas lega. Dengan ada bantuan dari Nando, pasti akan mengurangi bebannya. Sander diam sejenak dan berkata, "Jangan bertarung mati-matian." Nando menganggukkan kepalanya. Jika Sander menyuruhnya langsung bertarung dengan para penjelajah waktu sekarang, maka dia pasti akan langsung berpindah sisi. Karena kondisi sekarang tidak menguntungkan bagi mereka. Bertarung mati-matian hanya akan sia-sia. Sander mendadak bertanya, "Apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini?" Nando menganggukkan kepalanya, "Ada." Sander memandang ke arah Nando, "Sekarang langsung pergi." Nando pun berteriak, "Pengawal!" Boom! Seketika, 12 master misterius yang berada di atas 12 pilar batu mendadak membuka mata, lalu 12 energi yang menakutkan menyelimuti Graha. Melihat kondisi ini, Sander langsung kaget. Aura 12 orang ini sangat kuat, tidak kalah kuat dari Tedo Dii, Damian Dii. Tentu saja, juga belum bisa dibandingkan dengan kultivator pedang wanita itu dan kaisar cermin kuno. Nando berjalan ke depan kursi raja, lalu menekan pegangan tangan dengan tangan kanan. Boom! Kursi raja mendadak memancarkan cahaya biru yang menyilaukan mata. Tak disangka muncul sebuah portal teleportasi. Nando memandang ke arah Sander dan berkata, "Ini adalah portal teleportasi menuju ke dunia Nanming. Jarak dunia Nanming dengan tempat ini sangatlah jauh. Kita bisa mengandalkan portal teleportasi untuk menghemat sedikit waktu." Sander membuka telapak tangannya, kemudian pagoda kecil muncul di tangannya. "Senior, kalian masuk ke dalam pagoda." Nando melirik pagoda kecil yang ada di tangannya Sander. Dia juga tidak banyak bertanya membawa 12 orang yang ada di sampingnya masuk ke dalam pagoda kecil itu. Setelah masuk ke dalam pagoda kecil itu, ekspresi wajah Nando dan lainnya langsung berubah. Sander yang berada di luar langsung menyimpan pagoda kecil itu, lalu bersama dengan Feni masuk ke dalam portal teleportasi. Pada saat mereka berdua baru masuk ke dalam portal teleportasi, gerbang masuk yang ada di kejuahan langsung roboh, kemudian seorang wanita yang memegang pedang raksasa berjalan masuk. Sander bertatapan mata dengan wanita berpedang raksasa itu. Kultivator pedang wanita itu tidak menyerang, dia hanya memandang Sander hingga Sander dan Feni menghilang dari depannya. Sekelompok master yang berada di belakang kultivator pedang wanita itu menunjukkan tatapan mata tajam ketika melihat semua orang ini. Lagi-lagi melarikan diri. Ekspresi wajah kultivator pedang wanita itu sangat tenang, dia melihat ke arah portal teleportasi yang menghilang itu, juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Alam semesta nyata. Pada saat ini, semua formasi sudah mulai bekerja di alam semesta nyata. Berbagai pasukan alam semesta nyata sudah tiba di dunia dewa nyata. Ada ribuan master yang berdiri di langit alam semesta nyata. Aura dari setiap master sangatlah kuat, sudah melebihi Kaisar Agung Nasib pada umumnya. Ketua mereka adalah pria parubaya, memakai jubah cantik, berambut panjang dan tatapan mata sangat tajam. Orang ini adalah Anton, Master Super nomor 2 dalam keluarga Dii. Ada banyak mayat yang melayang di sekitar mereka, ada yang berasal dari alam semesta nyata, juga ada yang merupakan penjelajah waktu. Tentu saja, alam semesta nyata akan lebih banyak. Dulu para penjelajah waktu tidak berani masuk ke alam semesta nyata, karena ada dewa nyata yang menjaga. Tetapi, sekarang dewa nyata pergi untuk menyelesaikan masalah malapetaka galaksi, maka mereka sudah tidak takut dengan tempat ini. Anton berhadapan dengan Rosa, Bella dan lainnya.
Ekspresi wajah Rosa dan lainnya sangat masam, karena dari awal sampai sekarang, alam semesta nyata sudah menyerang 100 kali, juga tidak bisa mengalahkan para penjelalah waktu. Para penjelajah waktu juga hanya mengepung dan tidak menyerang. Tujuan mereka yang sesungguhnya adalah agar alam semesta nyata tidak pergi membantu Sander. Rosa dan lainnya mengerti hal ini, maka itu mereka terus menyerang. Akan tetapi ratusan serangan juga tidak bisa menaklukkan para penjelajah waktu yang di depan mata ini. Para penjelajah waktu berjumlah sedikit, tetapi kekuatan per orang sangatlah menakutkan. Selina yang berada di samping Rosa sangat khawatir dan berkata, "Rosa, apakah dia baik-baik saja?" Rosa tidak berkata, hanya sedikit khawatir. Beberapa saat kemudian, Rosa mendadak berkata, "Serang. Kembali bertarung." Tidak lama kemudian, para master alam semesta nyata kembali menyerbu ke arah para penjelalah waktu. Medan perang ilusi di alam semesta Guanxuan. Pada saat ini, semua orang alam semesta Guanxuan berkumpul di sana. Orang yang memimpin adalah Teza An. Mereka juga berhadapan dengan ribuan penjelajah waktu. Lalu, orang yang memimpin di pihak lawan adalah ketua keluarga Di, Randy. Randy memandang Teza yang ada di kejauhan dengan muka kaget dan serius. Awalnya dia mengira orang yang berada di alam semesta kelas bawah ini akan sangat lemah, tetapi setelah sampai di sini, dia barulah menyadari orang-orang di sini sangatlah kuat. Semenjak mulai bertarung, mereka juga memakan banyak kekalahan, ada belasan master yang gugur dan 3 orang berhasil kabur keluar. Saat berpikir hal ini, ekspresi wajahnya langsung masam dan sedikit serius. 3 orang itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Teza menengadahkan kepala ke langit, tatapan mata juga sangat khawatir. Kali ini lawannya bukan orang biasa. Di salah satu dimensi, ada 3 orang yang terus melawan arus waktu. Mereka bertiga adalah Tu, Destri dan Eria. Setelah mengetahui terjadi sesuatu dengan Sander, Teza langsung menyuruh mereka bertiga untuk menyerbu keluar untuk membantu Sander. Mereka bertiga juga berusaha sekuat tenaga dan berhasil membunuh beberapa para penjelajah waktu dan terus melawan arus. Pada saat ini, dimensi yang ada di kejauhan mulai berubah. Melihat kondisi ini, tatapan Matu langsung menjadi tajam dan menebas pedangnya. Seraas. Cahaya pedang menyilaukan mata langsung menebas ke arah dimensi waktu. Pada saat itu, muncul sebuah tinjuan dari dimensi waktu itu. Boom! Tebasan pedang langsung berhasil tertahan. Tu mengerutkan keningnya. Muncul 2 orang dari kejauhan, satunya adalah pria paruh baya yang memakai baju putih dan satunya lagi adalah wanita cantik bergaun hitam. 2 orang ini adalah Tohan Helian dan Monique Helian. Mereka berdua adalah 3 besar peringkat Su Yue. Selain itu, juga ada ratusan master super penjelajah waktu. Tohan Helian melihat Tu dengan tatapan berbinar. Kultivator pedang yang hebat, pantas saja ketua sekte menyuruh kami berdua datang ke sini. Karena orang biasa tidak bisa menahan kalian. Tatapan mata Tu sangat tenang dan berkata, "Kalian pergi saja." Destri tidak banyak basa-basi, dia bersama dengan Eria langsung kabur. Tohan Helian mengedipkan matanya, pada saat dia ingin menahan 2 orang itu, Tu mendadak berubah menjadi cahaya pedang menyerang ke arah mereka berdua. Energi pedang yang kuat langsung menyelimuti 2 orang itu. 1 lawan 2. Tohan Helian dan Monique Helian juga tidak berani gegabah dan langsung menyerang ketika merasakan energi menakutkan dari serangannya Tu. Boom! Seiring suara ledakan yang kuat, cahaya pedang langsung meledak, semua master yang ada langsung mundur. Namun, 1 detik kemudian, Tu kembali berubah menjadi cahaya menyerang ke arah Tohan Helian dan lainnya. Membuat mereka yang ingin mengejar Destri dan Eria hanya bisa berbalik badan menyerang ke arah Tu. Duar. Kembali terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga. Pertarungan terus berjalan, Tohan Helian dan lainnya semakin kaget, karena mereka menyadari kekuatan kultivator pedang wanita yang ada di depan mereka ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka berdua pun memutuskan untuk tidak mengejar Eria dan Destri lagi. Destri membawa Eria dan si putih terus melawan arus waktu, saat ini dia juga sangat khawatir. Meskipun Feni ada diam-diam melindungi, kali ini lawan berbeda dengan sebelumnya. Musuh kali ini lebih kuat dari sebelumnya.
Apa Fanny bisa melindungi Sander? Saat berpikir demikian, Destri hanya bisa mempercepat gerakannya. Namun, pada saat ini dimensi yang ada di kejauhan mendadak muncul sebuah celah, lalu tinju berwarna emas langsung mengarah ke mereka. Destri mengedipkan kedua matanya, lalu mengangkat pedang menebas. Boom! Cahaya pedang langsung meledak di depannya, dimensi yang ada di sekitar langsung bergetar. Destri menengadahkan kepala ke arah jauh. Ada seorang pria berjubah panjang berdiri di sana. Pria itu menyilangkan tangan kanan di belakang, lalu memancarkan aura seni bela diri yang kuat. Wundari Gu dari leluhur klan Gu, lalu juga ada para penatuan agung klan Gu di belakangnya. Semuanya adalah Master Super. Wundari Gu memandang Destri dengan tatapan mata yang berbinar. Musuh yang kuat. Destri melihat Wundari Gu sekilas dan berkata, "Arya, kamu bawa si putih pergi." Arya melihat ke arah Wundari Gu sekilas dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia membawa si putih menghilang dari langit. Melihat Arya dan si putih yang sudah pergi, Destri sedikit khawatir, karena dia tidak tahu apakah bisa mempercayai bocah kecil ini. Di kejauhan, Wundari Gu tidak menghalangi Arya dan si putih, karena mereka sudah dikepung dengan energi pedang dari wanita yang ada di depannya. Melihat Arya dan si putih menghilang, Destri juga tidak banyak basa-basi langsung menyerang. Pertarungan langsung dimulai. Arya membawa si putih melawan arus waktu, kali ini mereka juga tidak berjumpa dengan musuh. Tetapi, si putih mendadak mengayunkan cakarnya meminta Arya untuk berhenti. Arya berhenti, lalu menoleh ke arah si putih. Si putih menggerakkan cakarnya ke samping dengan tatapan berbinar. Arya mengedipkan matanya dan berkata, "Ada benda pusaka." Si putih menganggukkan kepalanya. Arya berkata dengan serius, "Kita mau pergi menyelamatkan cucu kita." Si putih mengedipkan mata dan tidak berbicara. Pada saat itu, Arya lanjut berkata, "Cucu seharusnya bisa bertahan, benar?" Si putih mengedipkan matanya, "Seharusnya bisa." Arya bimbang sedikit lalu berkata, "Cucu begitu hebat, dia pasti bisa bertahan, jadi, ayo, kita pergi mencari benda pusaka dulu." Setelah itu, Arya membawa si putih berpindah rute, mereka pergi mencari benda pusaka. Sander hanya bisa diam tak berkata. Bersambung. Bab 503 Oril dan Lin Siye. Dunia Nanming. Sander berjalan keluar dari salah satu portal teleportasi, dia melihat sekitarnya. Pada saat ini, dia berada di depan kuil suci kuno. Kuil suci ini sangat megah dan tinggi, lalu juga tidak tahu terbuat dari batu emas apa, memancarkan cahaya emas yang menyilaukan mata. Meskipun sudah berlalu begitu lama, tetap memancarkan cahaya yang terang. Lalu, ada banyak pagoda emas di sekitarnya. Pagoda-pagoda emas memiliki tinggi jutaan meter dan membumbung tinggi ke langit. Sander langsung terharu melihat bangunan yang begitu megah. Dia tahu, pasti ada peradaban yang berjaya di sini, lalu sekarang sudah jatuh. Setelah berjaya pasti akan menuju kemerosotan. Dalam galaksi, semua peradaban bagaikan sebutir debu saja. Fanny yang berada di samping Sander juga melihat sekitar, dia sangat kaget, tentu saja rasa kaget itu juga tidak kalah dari Sander. Dia sudah berkelana selama beberapa tahun, juga memiliki banyak pengalaman. Pada saat ini, Nando muncul di sampingnya Sander, dia melihat semua ini lalu muncul ekspresi wajah yang bercampur aduk. Sander bertanya, "Senior, apakah ini tempat tinggalmu dulu?" Nando menganggukkan kepalanya, "Dulu tempat ini sangat mewah dan berjaya." Sander lanjut bertanya, "Lalu, apa yang terjadi?" Nando berkata, "Jalah kejahatan." Sander berkata dengan serius, "Malapetaka galaksi." Nando menganggukkan kepalanya, "Peradaban yang menghilang dulu, sebagian besar orang menganggap karena malapetaka galaksi, hingga Tuan Penatao dan Dewa Nyata muncul, malapetaka galaksi barulah tidak pernah muncul. Tapi, bagi kami malah muncul rantai pengikat." Setelah itu, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak peduli jalan kebaikan atau jalan kejahatan, bagi kami sebenarnya tidak ada yang baik." Sander diam tak berkata. Jalan kejahatan akan membunuh semua umat manusia, membangun kembali galaksi ini kembali ke wujud semula. Sedangkan jalan kebaikan adalah menekan umat manusia, memberikan rantai pengikat baru kepada umat manusia. Bagi Nando,
Tidak peduli jalan kejahatan atau jalan kebaikan, tidak ada yang baik. Pada saat itu, Nando mendadak menoleh ke arah Sander. Jika kamu membangun ketertiban, kamu akan bagaimana menghadapi kami orang-orang yang merusak ketertiban ini? Sander langsung menjawab, bagi siapa yang mengikutiku, akan mendapatkan usia kekal abadi, tapi harus menaati ketertiban yang aku bangun. Nando diam tak berkata. Sander berkata dengan serius, senior, dunia ini tidak memiliki ketertiban maka umat manusia akan bagaikan semut di depan para master hebat. Orang yang memiliki kekuatan yang kuat semakin tidak peduli dengan umat manusia. Jika tidak ada yang membatasi mereka, semua ini akan menjadi hal yang menakutkan. Nando menganggukkan kepalanya dan berkata, aku akan mendukungmu. Dibandingkan dengan sekte masa depan, akhirnya memilih Sander. Karena dua kultivator pedang waktu itu benar-benar sangat menakutkan. Sekarang kembali mengenang juga sangat trauma. Di depan dua orang ini, dia merasa dirinya bagaikan semut kecil. Saat mendengar perkataan Nando, Sander menganggukkan kepalanya. Pemikirannya tidak berubah, dia akan membangun ketertiban baru, tetapi dia tidak mungkin bisa melakukannya, maka itu harus mencari orang lain membantunya. Dia perlu orang yang membantunya. Lalu, orang lain ingin membantunya pasti harus ada keuntungan yang didapatkan. Kalau tidak, atas dasar apa orang lain akan membantumu? Keyakinan. Jangan berharap begitu jauh. Di dunia ini, pemikiran jangan terlalu polos. Lalu, keuntungan yang bisa kamu berikan kepada para master ini adalah elemen usia. Tentu saja, kamu ingin hidup kekal abadi, tetapi juga harus menaati ketertiban yang aku dirikan. Dunia ini memerlukan ketertiban. Lalu, ketertiban akan bagaimana? Sekarang dia tidak perlu memikirkannya. Sekarang dia harus memikirkan cara untuk menjatuhkan sekte masa depan. Seolah teringat sesuatu, Sander mendadak memandang ke arah Feni dan berkata, Bibi, mereka kira-kira memerlukan waktu berapa lama baru akan datang ke sini? Feni diam sejenak dan berkata, paling lambat 1 jam. 1 jam. Sander menganggukkan kepalanya, sudah cukup. Feni memandang Sander dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Nando juga memandang ke arah Sander dengan tatapan mata penasaran. Sander mengedipkan mata dan berkata, kita tidak mungkin terus lari, maka itu, kita harus menyerang balik. Menyerang balik. Nando langsung kaget ketika mendengar perkataan Sander, kita akan menyerang balik. Sander menganggukkan kepalanya. Nando sedikit bimbang dan berkata, jumlah orang kita tidak terlalu sedikit. Feni memandang Sander dan diam tidak berbicara. Selama beberapa hari ini, dia tahu remaja yang ada di depannya ini bukan orang yang bertindak ceroboh, sebaliknya dia juga memberikan banyak kejutan. Sander berkata, senior, menurutmu, apa mereka akan menebak kita akan menyerang? Nando diam saja. Lia, sekelompok orang itu pasti tidak akan mengira mereka akan menyerang balik. Tetapi, serangan balik juga sangat bahaya, karena jumlah orang terlalu banyak. Sander berkata dengan serius, jika aku tidak salah tebak, mereka pasti terus memanggil orang. Oleh karena itu, bala bantuan mereka akan tiba tidak lama kemudian. Jika kita bisa membunuh sebagian master super sebelum bala bantuan mereka datang, maka kondisi akan berpihak pada kita. Sebaliknya, jika bala bantuan merek datang lalu bekerja sama dengan mereka, maka sampai saat itu, kita tidak ada kesempatan lagi, hanya bisa kabur. Setelah itu, dia memandang ke arah Nando. Nando barulah mengikutinya, dia tidak mungkin bisa membuat Nando langsung percaya penuh. Oleh karena itu, dia harus menjelaskan kondisi sekarang padanya. Bertarung mungkin masih ada kesempatan. Jika terus lari, maka akan berjumpa dengan musuh yang lebih banyak. Sampai saat itu, mereka sama sekali tidak ada kesempatan. Nando mendengar perkataan Sander, dia diam sejenak dan berkata, baik, ikuti perintahmu. Sander menganggukkan kepalanya, dia memandang Feni. Feni berkata, apa lagi? Sander tersenyum, lalu berbisik beberapa kalimat. Tidak lama kemudian, di bawah pengaturan dari Nando, portal teleportasi kembali muncul, lalu mereka bertiga menghilang dari tempat. Menyerang balik. Keluarga Ye Kota Kinceng. Ada seorang wanita duduk di tangga batu halaman sambil memegang gulungan kuno dan membaca dengan seru.
Wanita ini memakai gaun berwarna hijau, tatapan mata sangatlah polos dan memancarkan aura anggun. Wanita ini adalah Auril. Setelah berpisah dengan Master Pedang Dunia waktu itu, dia datang ke sini. Dia ingin melihat tempat yang dihuni Master Pedang Dunia dari kecil. Setelah sampai di sini, dia membaca buku, menikmati teh dan sekalian menunggu orang setiap hari. Pada saat itu, muncul seorang wanita di jalan masuk halaman. Wanita ini memakai jubah putih dan topeng. Tidak ada aura apapun, sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya. Di dalam halaman, Auril meletakkan bukunya, lalu memandang ke arah wanita berjubah putih dengan tenang. Wanita berjubah putih berjalan masuk, dia berjalan ke depannya Auril, lalu memandang Auril yang memegang buku tanpa berkata. Auril berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk." Wanita berjubah putih duduk di depan Auril, tatapan mata tetap tertuju ke arah Auril dan diam tak berkata. Auril juga melihat wanita yang ada di depannya, mereka berdua tidak berbicara. Hanya saling memandang dan penasaran dengan sesama. Tidak lama kemudian, wanita berjubah putih duluan berkata, "Kalian ingin hidup kembali di kehidupan kali ini?" Auril menganggukkan kepalanya. Wanita berjubah putih itu memandang Auril dan berkata, "Apa kamu ada pendapat lain?" Auril tersenyum dan berkata, "Nona, kamu datang ke sini bukan demi menyebar isu, kan?" Wanita berjubah putih menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak begitu kurang kerjaan, aku hanya penasaran saja." Auril tersenyum dan berkata, "Hanya 100 tahun saja." Setelah itu, Auril meletakkan buku yang ada di tangannya dan berkata, "Utang dia padanya." Dari beberapa adik ini, wanita bergaun polos paling banyak membantu Mile. Oleh karena itu, wajar saja Mile lebih baik pada wanita bergaun polos. Lalu, reinkarnasi sekali lagi, apakah dirinya tidak boleh ikut? Wanita berjubah putih melihat Auril yang tersenyum, lalu sudah ada jawaban dalam hatinya. Dia perlahan-lahan bangkit berdiri dan berkata, "Awalnya aku mengira, kamu akan pergi menyelamatkan putranya, sekarang kamu sepertinya tidak akan." Usai berkata, dia berjalan ke samping. Setelah itu, dia berjalan ke samping. Pada saat itu, Auril mendadak berkata, "Kenapa kamu tidak percaya dia akan mencapai tingkat puncak?" Wanita berjubah putih menoleh Auril sekilas dan berkata, "Aku hanya akan percaya pada diri sendiri." Usai berkata, di berbalik badan Peng Drill mendadak berkata, "Hi." Wanita berjubah putih berhentis, lalu menoleh ke arah Auril tersenyum berkata, "Tujuan kalian sama, kenapa tidak baik-baik berdiskusi?" Wanita berjubah putih menggelengkan kepala dan berkata, "Tujuan kita berbeda, dia memiliki jalan kebenaran, aku memilih jalan kejahatan." Auril mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa kamu merasa hal seperti ini tidak sesuai hukum manusia?" Jalan kejahatan. Menghancurkan segala umat manusia. Tatapan wanita berjubah putih sangat tenang, Master Pedang berbaju biru dengan membunuh menjadi iblis gila, Destri melenyapkan umat manusia, apa mereka sesuai hukum manusia? Auril diam tak berkata. Ekspresi wajah wanita berjubah putih sangat datar dan berkata, "Siapa yang tidak egois di dunia ini? Aku melatih bukan demi umat manusia. Tidak ada ketertiban di dunia, adalah ketertiban yang paling baik." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Auril berdiri diam di tempat, dia tersenyum lalu membuka kembali gulungan kuno yang ada di tangannya. Ketertiban. Dia sebenarnya juga tidak ingin peduli banyak. Dulu dia juga pernah menjaga alam semesta demi kakaknya, sekarang dia hanya ingin menemani kakaknya sekarang. Reinkarnasi. Auril tersenyum, sepertinya lumayan. Di saat itu, seorang wanita berjalan keluar dari kamar sebelah. Wanita itu memandang ke arah gerbang dan berkata dengan penasaran, "Kak Auril, siapa tadi itu?" Auril tersenyum dan berkata, "Orang dari masa lalu." Wanita itu mengedipkan mata dan berkata, "Hebat, ya." Auril menganggukkan kepalanya. Wanita itu berjalan ke samping Auril dan tersenyum berkata, "Apa lebih hebat dari Kak Auril?" Auril tersenyum dan berkata, "Lindsay, apa kamu sudah selesai masak?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Baru selesai. Hari ini aku memasak mie telur yang paling disukai kakak." Auril meletakkan gulungan kuno dan tersenyum berkata, "Paling suka, jadi, aku pasti sangat suka makan, ayo pergi."
Setelah itu, dia menarik wanita itu masuk ke dalam kamar. Wanita itu mendadak berkata dengan khawatir, "Kak Oril, Sander." Oril tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ada orang yang membantunya diam-diam. Jadi, dia akan baik-baik saja." Wanita itu sedikit khawatir jika wanita tadi menyerang dia. Oril tersenyum dan berkata, "Apa kamu tahu kenapa dia masih hidup?" Wanita itu memandang Oril. Oril tersenyum berkata, "Karena dia ingin hidup, jadi dia barulah bertahan hidup." Lindsay pun terdiam. Melihat Lindsay yang tercengang, Oril tersenyum sambil mengelus kepalanya Lindsay dan berkata dengan lembut, "Karena kita ingin bermain, barulah semua orang bisa bermain. Karena bagaimanapun juga, dia dan orang lainnya masih memerlukan lawan, perlu berlatih jika kita tidak main, mana ada jalan kejahatan dan jalan kebaikan, mana ada jalan yang melampaui kebenaran, semuanya sudah tiada. Jadi, sekarang mereka masih hidup karena kita masih ingin bermain." Setelah itu, dia mendadak mengedipkan mata dan lanjut berkata, "Tentu saja, masalah ini masih harus mengelabui Sander. Kita sudah berkompromi, sebisanya bersikap lemah di depannya." Lindsay diam tak berkata. Bersambung.